Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini pertama kali kita akan memforecasting indeks IHSG kita supaya teman-teman tahu seperti apa pergerakan indeks kita ke depannya. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan sebenarnya indeks kita masih berada dalam suatu konsolidasi atau dia membentuk sebuah base yang dimana di sini kita lihat ada sebuah supply level yang dibentuk dari dua hammer ini. Teman-teman perhatikan di sini terbentuk sebuah supply level dan kalau kita perhatikan kita turunkan time frame-nya dari H4, sebenarnya forecast kita masih sama teman-teman. Selagi dia berada di area-area ini sebenarnya ini merupakan area akumulasi, namun seperti yang kita lihat dia sedang berada di area tertinggi atau berada di area supply kita. Jadi sebenarnya memang cukup berbahaya ketika teman-teman entry di area yang sekarang karena ada sebuah potensi kalau seandainya dia tidak break area 7137, kemungkinan besar dia akan kembali masuk ke area supportnya atau area demand level yang telah kita tandakan, teman-teman. Jadi selagi dia masih belum mampu break di bawah di atas 7137, kemungkinan besar dia akan sideways di area-area ini. Kemungkinan besar dia akan sideways di area-area ini dan mungkin kemungkinan besar dia akan break karena kita yakin di dalam window dressing nanti indeks kita akan bergerak positif. Tapi kita perhatikan kemungkinan besar area yang akan dia kejar tuh hanya sampai 7374. Kita mempunyai forecasting kemungkinan besar sampai Desember dia akan kejar level 7374 gitu. Nah, ini teman-teman juga harus waspadai. Kenapa? Karena kalau seandainya indeks kita juga break di bawah area 6957, itu menjadi suatu hal yang cukup berbahaya untuk komposisi kita, teman-teman. Karena kita bisa akan simpulkan terjadi sebuah base di sini, justru akan menyebabkan ini menjadi bagian dari supply level. Jadi teman-teman harus perhatikan juga kalau seandainya dia break ke bawah itu menjadi suatu warning untuk kita gitu. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan karena window dressing mungkin akan terjadi di bulan Desember dan teman-teman harus sudah bisa mulai koleksi saham-saham apa aja yang masih berada di area demand level atau di area-area supportnya. Karena jangan nanti ketika harga sudah rally, udah kena sudah mendekati area resisten kita di level harga 7374 baru teman-teman bingung mau belanja apa gitu. Oke. Nah, di sini kita akan langsung saja saham-saham yang akan kita rekomendasikan. Saham pertama yang ingin kita rekomendasikan itu ada BABP. Jadi di sini saya sedikit ingin merekomendasikan saham-saham lapis 3 karena tadi saya sudah cek untuk saham-saham LQ45. Kebetulan saham-sahamnya masih kurang bagus secara base price. Jadi kebetulan saya juga sedang mencari saham-saham yang lapis 3 yang bisa teman-teman cermati. Tapi teman-teman juga harus mengerti ketika trading di saham lapis 3, teman-teman harus mengerti bagaimana cara mengukur resikonya gitu. Nah, di sini kita perhatikan kalau teman-teman lihat, kalau kita perhatikan dari daily time frame terlebih dahulu, ada sebuah volume yang sudah mulai meninggi. Teman-teman perhatikan di sini volumenya cenderung flat atau turun. Kalau kita perhatikan di sini volumenya cenderung flat. Kita lihat di sini cenderung flat, tapi beberapa waktu kemudian volumenya sudah mulai ada lebih besar. Kita perhatikan di sini dan dia mampu bertahan di atas 119, teman-teman. Kita perhatikan dalam beberapa hari bahkan satu minggu dia mampu bertahan di atas 119. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya di area-area ini ada sebuah standby buyer yang selalu mengakumulasi sahamnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin spekulasi di saham BABP sebenarnya ini merupakan cukup menarik kita perhatikan karena ya risikonya kecil gitu. Kalau kita perhatikan misalnya kita entry di harga 122, stop loss-nya sendiri cukup di 188. Jadi misalnya harga close di bawah 199, let's say kita katakan di 188, jadi risikonya hanya sebesar 3% gitu. Jadi cukup menarik untuk kita tradingkan. Kalau seandainya teman-teman entry sebesar 10 juta, risikonya juga cuma 300.000 dan saya rasa itu cukup menarik untuk kita pertimbangkan. Dan kita lihat untuk TP-nya, kalau seandainya teman-teman ingin entry di BABP besok,
teman-teman harus mengerti resikonya ada di 118 sebesar 3%, kurang lebih 3,5%, dan TP terdekat teman-teman bisa letak di sini. Kita letak dulu let's say 1:2 saja biar tidak terlalu jauh. Nah, TP1 di 130 boleh. Untuk trading cepat teman-teman bisa letak di 130. Untuk TP2 teman-teman bisa letak langsung di area tertingginya juga boleh, kita lihat dulu. Untuk supply di sini ada terlihat jelas di 140. Jadi TP2-nya juga teman-teman bisa letak di 140. Itu untuk BABP ya. Jadi untuk teman-teman ingin entry di BABP, perhatikan area entry-nya. Kalau seandainya toleransi kita katakan let's say 123, teman-teman bisa hajar gitu karena risikonya juga masih di bawah 5%. Oke, selanjutnya kita lihat saham Cevin. Saham ini cukup menarik, teman-teman. Kita perhatikan di sini. Saya sudah coba analisakan, saya hapus dulu gambarnya. Di sini dia mengalami sebuah koreksi, teman-teman perhatikan. Kita lihat dari time frame H4, dia mengalami koreksi. Di sini ketika harga naik, volumenya sangat bagus dan terjadi sebuah koreksi yang dimana volumenya juga mulai cenderung menurun. Dan itu sebenarnya cukup menarik yang dimana ketika harga turun, volumenya tidak didukung dengan volume yang signifikan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat kalau kita coba tarik channel trendline seperti ini, saya presisikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita tarik seperti ini ada sebuah potensi ada kenaikan. Kita lihat juga di sini ada demand level. Kalau teman-teman mempelajari sebuah teknik supply and demand, ini merupakan area demand level dan dia telah break walaupun tidak didukung dengan volume yang mulai naik kembali, tapi cukup menarik karena di sini teman-teman perhatikan dia koreksinya itu tidak disertai dengan volume yang meningkat, justru volumenya cenderung menurun gitu. Nah, kita lihat dari Fibonacci-nya, kita lihat untuk TP-nya ada di mana. Untuk TP, teman-teman bisa letak setidaknya di 400 sampai 410. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry, besok Cevin masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Stop loss-nya sendiri cukup di bawah demand levelnya aja. Sebentar kita letak di 344. TP-nya teman-teman bisa letak langsung di 400. 400 sampai 410. Jadi risk to reward ratio-nya juga masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Jadi area tertinggi mungkin di 410 teman-teman pertimbangkan. Kalau seandainya masuk 400 area 400 ya teman-teman udah bisa juga pertimbangkan untuk TP ya karena areanya ini kemungkinan merupakan area supply level karena ketika dia masuk area ini kemungkinan besar ada sebuah koreksi, kemungkinan besar koreksi baru untuk naik sih, masih menarik untuk teman-teman cermati. Jadi untuk Cevin masih menarik. Area entry kita 362 sampai 350. Jadi teman-teman perhatikan kok seandainya dia dikasih penetrate lagi ke bawah, justru itu menjadi suatu hal yang bagus karena risknya semakin kecil. Jadi risknya ini sebesar 5% kalau seandainya masuk di harga 362. Oleh karena itu ya teman-teman harus sesuaikan dengan resiko teman-teman. Jangan nanti entry teman-teman nggak ngerti bagaimana cara mengukur resikonya gitu. Oke, selanjutnya ada saham Omed. Saham ini menarik, saya perhatikan di sini memang dia baru IPO ya, teman-teman perhatikan dia baru IPO. Nah, di sini kita lihat ada area demand yang telah kita tandakan, teman-teman perhatikan, namun di sini dia mengalami sebuah koreksi. Jadi sebenarnya besok pun di open market masih bisa kita pertimbangkan untuk entry karena resikonya kecil, teman-teman. Atau masih bisa kita ukur. Kita letak resiko di 256, jadi hanya sebesar 5,2. Kita buat seperti ini dan TP-nya teman-teman bisa letak di 290. Sebentar ya, saya presisikan dulu. Nah, TP-nya teman-teman bisa letak di 290. Jadi masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Untuk kita lihat dulu, kita lihat dari Fibo-nya. Nah, jadi untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 284 sampai 290, tapi saya rasa di 290 dia bisa kena. Dan TP2-nya teman-teman bisa letak di 310. Kita hapus dulu di 16 sama. Nah, jadi untuk Omed teman-teman perhatikan aja kalau seandainya pun besok dia dikasih penetrate memasuki retest area di level kita di 266 ya teman-teman bisa manfaatkan untuk pertimbangkan karena risikonya juga akan semakin kecil gitu. Dan stop loss-nya sendiri cukup di level harga 256 teman-teman. Oke. Itu untuk Omed teman-teman perhatikan. Selanjutnya ada saham ACES, S Hardware. Saham S Hardware ini masih sangat menarik. Kenapa?
Karena di sini dia telah tidak membuat new low baru, teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini dia telah selesai membuat new low baru, justru dia membuat new high dari sini, dia membuat swingnya, dia membuat higher low-nya, dan ini sangat menarik, teman-teman. Ini sangat menarik untuk teman-teman cermati. Kita lihat dulu untuk Fibonacci-nya. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia tepat kena area 618 di level harga 535 dan dia telah membuat swing low-nya dan ini sebenarnya masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita lihat kalau seandainya teman-teman entry di open market besok, stop loss-nya berapa persen? Ada sekitar 7%. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan resiko karena kalau teman-teman perhatikan ada potensi dia rally gitu. Kalau kita pertimbangkan ya, kalau kita lihat sebentar ya, kita sesuaikan dulu. Nah, kalau kita forecast kemungkinan besar dia ada potensi kejar ke sana, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita teman-teman mempelajari sebuah materi elite wave, kemungkinan besar dia akan kejar wave 3-nya itu ke sini, wave 4 baru ke sana gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan kejar ke area-area ini, teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kita letak di 362. Kenapa di 362? Karena kemungkinan besar dia teman-teman harus mengerti ya, yang namanya elite wave juga dia tidak boleh overlap dari wave satunya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mempelajari elite wave tapi rupanya gerakan yang ketiga membuat wave keempat dia overlap itu nggak bisa ya. Teman-teman harus mengerti juga. Nah, jadi kemungkinan besar potensi pergerakannya seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi cukup menarik untuk teman-teman cermati untuk Aces. Jadi kalau seandainya besok dia dikasih penetrate lagi ke bawah, justru makin bagus ya. Jadi risikonya semakin kecil gitu. Nah, untuk stop loss kita buat seperti ini aja metodenya. Stop loss teman-teman letak di 530 sebesar 7%. Jadi sesuaikan dengan resikonya. TP-nya teman-teman langsung bisa letak di 730 atau kita katakan di 700 aja pun boleh. Nah, paling jauh di 730 gitu. Jadi teman-teman perhatikan untuk resikonya juga 7% dan TP-nya juga sebesar 22 sampai 23%. Masih menarik untuk teman-teman cermati karena saham ini ada potensi untuk reversal dari transisi trend bearish ke trend bullish-nya. Karena dia tidak membuat lower low, justru dia telah selesai membuat swing low-nya di sini. Jadi kita untuk follow the trend-nya saham ini cukup menarik teman-teman cermati. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah swing low-nya aja di bawah 535. Kita katakan let's say close break di bawah yaitu di level harga 530 gitu. Oke, itu untuk S Hardware. Sebentar saham terakhir yang ingin kita rekomendasikan adalah saham Tekim. Jadi untuk Tekim ini sendiri juga teman-teman ketahui bahwasanya dia telah merilis laporan keuangannya dan laporan keuangannya sangat positif. Jadi masih menarik untuk teman-teman cermati dan ya teman-teman ketahui bahwasanya belakangan ini di saham-saham di kuartal ketiga yang dimana ketika laporan keuangannya keluar rata-rata sahamnya tidak jalan, kebanyakan malah dibanting, kebanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya itu menjadi suatu opportunity untuk teman-teman cermati ya, karena di sini kita lihat dia break dari channel trend line-nya, ada potensi dia reverse dan memang kalau kita perhatikan dia sudah reversal nih. Kalau teman-teman perhatikan dia sudah reversal, sebentar saya presisikan dulu gambarnya. Saya ambil dulu gambarnya supaya kita tahu apa yang bisa kita sampaikan di video ini, teman-teman. Nah, kalau kita buat seperti ini, teman-teman dapat temukan bahwasanya dia kena area channelnya, kita perhatikan, dan di sini ada sebuah gap. Jadi teman-teman perhatikan aja besok di open market bagi teman-teman yang ingin masuk di Tekim langsung bisa antri di 7.900 dan di sini sebenarnya memang juga ada area demand level. Ini merupakan area demand level yang telah kita tandakan karena ketika dia mau break area ini, teman-teman, ketika dia mau break area 7.800, dia membuat sebuah demand level di area ini. Jadi kita tandakan juga demand levelnya itu ada di 7.600 sampai 7.400. Jadi ini ada area demand level. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry besok, kita kasih toleransi maksimum 7.900. Stop loss sendiri memang ada sebesar 6,5%, kurang lebih hampir 7%. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan resiko. Nah, teman-teman perhatikan untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 9.000 sebenarnya nih. Kita ada resisten di sini atau supply levelnya itu paling kena di 9.000. Jadi bagi teman-teman yang ingin pegang saham dalam swing,
saham ini masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Jadi perhatikan aja kalau seandainya dia penetrate ke bawah, bahkan di bawah 7.900, ya itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman pertimbangkan koleksi saham Tekim ini sendiri gitu. Jadi secara price action saham ini masih menarik untuk teman-teman cermati. Jadi perhatikan aja kalau seandainya besok dia menutup gap di 7.900, teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham Tekim ini sendiri gitu. Oke. Mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Daripada teman-teman keluarkan uang, bayar grup berbayar yang nggak jelas, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan metodenya seperti apa, teman-teman nggak kenal siapa moderatornya, teman-teman nggak kenal siapa uh, yang punya grup di situ, ya itu sangat berbahaya nanti untuk teman-teman bisa survive di market gitu. Mending teman-teman bergabung bersama kita nggak pungut biaya apapun, teman-teman nggak kena admin apapun, justru teman-teman bergabung bersama Mirai Aset Sekuritas itu jauh lebih prestis ya, karena teman-teman tahu sendiri Mirai Aset Sekuritas itu bukan broker yang sembarangan gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.